Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Ini adalah presentasi untuk tugas probabilitas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kasmal dengan NIM D10412210809. Lalu ada rekan saya yang bernama Jimmy Alfiandi dengan NIM D104122109. Lalu ada rekan saya yang satunya lagi yang bernama Gilbert Andi Satria dengan NIM D104122108. Kami dari kelompok 9. Eh, Judul dari tugas kami ini adalah penerapan kombinasi dalam menentukan presentator di sebuah kelompok pembelajaran. Oke, dimulai dari kombinasi. Kombinasi adalah suatu cara untuk mengatur atau memilih sejumlah objek dari himpunan objek tanpa memperhatikan urutan mereka. Lalu, dalam kombinasi itu, kita hanya tertarik dengan himpunan objek yang berbeda, bukan dengan urutan di mana objek-objek tersebut itu disusun. Lalu dalam praktiknya, kombinasi itu digunakan dalam berbagai konteks, termasuk probabilitas, statistik, dan komputasi. Lalu ada juga optimasi. Misalnya, dalam statistik kombinasi itu digunakan untuk menghitung jumlah kelompok yang mungkin dari suatu himpunan data, sementara dalam optimasi kombinasi itu digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam ruang pencarian yang kompleks. Lalu, di sini ada latar belakang masalahnya. Pada sebuah mata kuliah DRPL, Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, kami sekelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat diagram kelas suatu sistem e-commerce dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Kami dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Ternyata untuk presentasi nanti kami diberikan aturan hanya boleh 3 orang dalam masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok nantinya. Jadi, kami membutuhkan sebuah solusi untuk menentukan berapa banyak susunan yang mungkin menentukan 3 orang yang akan presentasi dalam sebuah kelompok yang berjumlah 5 orang ini. Maka daripada itu, karena dalam masalah ini 3 orang yang akan dipilih tidak memperhatikan urutan, kita dapat menyelesaikan masalah ini menggunakan rumus kombinasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Jimmy Alpeandi. Oke, terima kasih. Jadi kita bakal menggunakan kombinasi untuk memecahkan masalah dari masalah tadi ya. Jadi rumus dari kombinasi itu adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Yang dimana C itu adalah lambang kombinasi, yaitu untuk menentukan kombinasi tadi. N adalah jumlah elemen. Dalam kasus tadi, N-nya itu adalah 5 ya, atau bisa dibilang jumlah anggota ke dalam suatu kelompok tersebut. Lalu R adalah jumlah elemen yang dipilih dari N. Dalam kasus tadi, R itu yang dimaksud adalah 3 orang. Jadi untuk penjelasannya, kalau tanda seru ini adalah faktorial. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nah, sesuai rumus kombinasi tadi, untuk menyelesaikan masalah yang rekan saya jelaskan tadi, yaitu Bang Adib, di mana nilai N atau jumlah dalam satu kelompok itu adalah 5 orang. Dan yang akan kita pilih untuk presentasi nanti adalah hanya 3 orang. Jadi, rumus untuk menentukan berapa banyak susunan 3 orang yang akan dipilih untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi adalah 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi n kurang r tadi, yaitu 5 dikurang 3 faktorial lalu dikali dengan r faktorial, yaitu 3 faktorial. Selanjutnya 5 faktorial tadi kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, lalu 2 dikali 1 dan 3 dikali 2 kali 1. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 tadi hasilnya adalah 120, lalu dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial tadi, yaitu 2 kali 1 ya 2 dikali dengan 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Jadi 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Selanjutnya adalah 120
dibagi dengan 12, hasilnya adalah 10. Jadi hasil dari berapa sih banyak susunan yang mungkin untuk memilih 3 presentator dalam satu kelompok tadi yang berjumlah 5 orang itu adalah 10 susunan totalnya gitu. Mungkin untuk selanjutnya yaitu menyelesaikan masalahnya dalam sebuah aplikasi yang sudah kita siapkan, di mana akan dijelaskan dulu source code-nya, lalu akan kita praktekkan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bang Gilbert. Setelah berikutnya saya akan membahas mengenai source code dari website kami. Yang pertama dari line 1 hingga line 41 merupakan desain dari front end-nya, yang dimana yang adalah body, kemudian ini desain untuk button hitung dan yang lain-lain. Kemudian berikutnya ada output dari tulisan-tulisan yang ada pada website kami, yaitu ada kalkulator kombinasi, jumlah elemen n, jumlah elemen yang dipilih dari n yaitu r, dan juga untuk buttonnya di sini ada tulisan hitung. Kemudian berikutnya masuk ke backend-nya, yaitu rumus-rumus dari kombinasi kalkulator kombinasi yang kami buat. Yang pertama untuk mengoutput dari hasilnya, dan berikutnya kami membuat function kombinasi, yaitu jika r lebih besar dari n, maka return yang di-outputkan adalah nilai r tidak boleh lebih besar dari n, karena memang nilai r tidak mungkin lebih besar dari n. Kemudian selain itu, jika nilai n lebih besar dari n, maka outputnya adalah hasil ditambah dengan n, kemudian diteruskan dengan c, yaitu lambang dari kombinasi, dan nilai r. Kemudian dilanjutkan dengan sama dengan dan hasil dari kombinasi, yaitu menggunakan rumus faktorial n dibagi faktorial n kurang r dikali faktorial r, di mana kami mendapatkan function faktorial dari fungsi rekursif ini, yaitu basisnya yaitu 6 sama dengan 0 atau 6 sama dengan, jika 6 sama dengan 0 atau 6 sama dengan 1, maka faktorialnya yaitu 1, yaitu basis. Sedangkan berikutnya yaitu rekurensinya, yaitu 6 dikali faktorial dari 6 kurang 1. Ini merupakan function dari faktorial. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dan juga menjalankan website kami. Ini yang buat banyak itu, yang menggagalkan satu itu dulu, pengen bisa. Dia kan? Pandi dapatnya jangan mainan itu dia. Untuk website kami sendiri memiliki tampilan seperti ini sesuai dengan source code yang tadi, dimana jika sesuai kasus sebelumnya, yaitu memilih 3 orang dari 5 anggota kelompok untuk melakukan presentasi, dimana berarti n berjumlah 5, kemudian r-nya berjumlah 3, maka hasilnya yaitu adalah 10. Nah, bagaimana jika nilai r lebih besar daripada nilai n? Maka outputnya akan menjadi seperti ini. Berarti di source code maka yang keluar adalah nilai r tidak boleh lebih besar dari n. Kemudian jika kita coba angka lain, misalnya kita memilih sebagai contoh 7, dari 7 kita memilih 4 orang untuk dikombinasikan, maka nilai outputnya 0,35. Kalkulator ini benar, maka bisa dicoba sendiri hasilnya. Nilai 7 kombinasi 4 bisa dicoba sendiri, hasilnya yaitu 35. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai berkombinasi dan juga kombinasi, dan juga pengimplementasinya dalam studi kasus kami.
Sekian presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.